Assalamualaikum, halo guys, apa kabar? Sekarang udah malam ya, tapi aku pengen berbagi sama teman-teman semua. Ya sering-sering ya tentang bidan praktek mandiri. Jadi aku tuh mengambil kesimpulan bahwa banyak teman-teman bidan, apalagi yang masih pada muda-muda itu, takut untuk membuka praktek mandiri bidan gitu. Nah, di situ tuh aku mengambil kesimpulan tuh mereka sebenarnya kenapa sih pada takut gitu. Nah, di vlog aku kali ini aku tuh mau membahas itu loh guys. Jadi kalian itu harus mendengarkan gitu ya. Apa yang mau aku bagi ke teman-teman semua. Semoga konten aku ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa meningkatkan semangat teman-teman bidan yang aku tahu lah di luar sana tuh banyak teman-teman yang mau praktek tapi nggak semudah itu gitu. Ambil sendiri. Ya udah masuk aja. Cuci kaki dulu. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa. Maaf ya guys, anak aku baru mau masuk rumah. Gini loh, ada beberapa teman-teman yang mau praktek tapi banyak kendala gitu. Dan sebenarnya menurut aku kendalanya itu ada pada diri kalian sendiri gitu loh guys, bukan dari orang lain atau dari mana gitu menurut aku sih. Jadi intinya kalau misalkan kita itu kenapa takut untuk membuka praktek bidan itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu takut itu karena insecure, yang kedua adalah karena modal menurut aku itu. Nah, kita bahas satu-satu ya guys. Jadi kebanyakan tuh kita kalau misalkan mau buka ya, misal kita udah lulus bidan, udah kerja di rumah sakit atau di puskesmas gitu. Terus kita nggak buka-buka praktek nih. Biasanya itu cure sama diri sendiri, sama kemampuan kita gitu. Kayak misalkan, aduh aku bisa nggak ya nerima partus, aduh aku bisa nggak ya memberikan pelayanan ke pasien. Terus ada nggak ya pasien yang mau periksa sama aku atau mau KB sama aku, ada nggak ya, gitu-gitu. Menurut aku pemikiran-pemikiran itu banyak gitu, padahal itu semua tuh belum tentu akan terjadi. Tapi kalau misalkan kalian itu berulang-ulang kali muter-muter terus kayak gitu di otak kalian, itu biasanya ya itu yang akan terjadi. Karena ada hukum kan, tarik menarik gitu, tahu kan ya hukum tarik menarik. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan itu akan terjadi gitu. Makanya kalian itu kalau misalkan memang mau berpikir, mau menghayal itu yang baik-baik, yang positif-positif gitu. Jadi rasa insecure kalian itu akan berkurang. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan kalian ngerasa insecure, itu introspeksi diri dulu. Insecure-nya itu dalam hal apa? Kayak misalkan, kayaknya aku bisa nggak yang ngasih pelayanan. Kalau misalkan kalian itu kurang pede dalam memberikan pelayanan persalinan, ya kalian itu diusahakan ikut pelatihan-pelatihan gitu. Jadi bisa pelatihan itu selain kita mendapatkan ilmu, itu kita bisa meningkatkan rasa percaya diri gitu menurut aku. Terus banyakin belajar sama senior-senior. Kalau misalkan kita ada senior nih, ya udah kita banyak ngobrol, kita banyak berteman sama beliau-beliau, jadi bisa menambah ilmu gitu. Itu tentang insecure ya gitu ya. Terus faktor yang kedua kenapa kita nggak buka-buka praktek itu karena udah mikirin modal duluan gitu loh guys. Kita tuh udah mikirin modal yang rumah sekian juta gitu, terus alat-alat gini. Padahal kalau misalkan kita mau membuka praktek, itu kan kayak kita mau membuka usaha gitu ya. Itu kan modal itu bisa jalan, bisa kita dapatkan itu sambil berjalan gitu loh.
kita nggak semata-mata terus mau buka terus langsung kita punya rumah yang gede buat tempat praktek gitu, enggak. Kan ada jalan keluarnya gitu. Misalkan aku tuh belum punya rumah tapi aku mau praktek, itu gimana? Kita konsultasi dulu gitu loh teman-teman ke ketua IBI. Boleh nggak kita nyewa rumah, satu rumah itu untuk praktek. Jadi kalau misalkan kita nyewa sama kita beli, otomatis kan lebih hematan nyewa dong, kayak gitu. Terus misalkan alat nih, aku belum punya alat lengkap gini. Kalian itu banyak berteman gitu sama teman-teman bidan gitu. Biasanya dari teman-teman bidan tuh banyak loh yang baik. Misalkan tahulah kayak aku, kayak misalkan gini, aku baru mau buka, terus teman-temanku kayak misalkan aku ada box bayi nih lebih satu nih buat kamu, kayak gitu loh. Intinya kan mending gitu dapat dapat hadiah dari temen. Box bayi itu kan buat koleksi kita gitu ya, maksudnya kita belum punya box terus teman kita ngasih, jadi kan lumayan kan buat kita gitu. Terus misalkan temen ini ngasih ini, temen yang lain tuh ngasih ini, biasanya sih kebanyakan kayak gitu. Nah, jadi kita tuh punya apa digabungkan sama teman-teman kita yang ngebantu kita, itu kan jadi apa bisa lengkap gitu. Jadi nggak usah dipikirkan dari awal aku harus punya rumah terus alat lengkap segala macam sampai detail-detailnya gitu. Kalau mikirin itu mah kayaknya nggak jalan-jalan gitu loh guys, menurut aku sih gitu. Makanya kalian itu yang mau buka praktek itu nggak usah insecure dan nggak usah takut akan modal. Insya Allah nanti akan terkumpul. Kalau misalkan kita punya inovasi selain kita itu dapat dari temen, misalkan temen ada lebih alat kayak gitu, kita juga bisa kan home care dulu, kayak misalkan mandiin bayi, pijat bayi, atau misalkan kita pijat laktasi. Terus banyaklah hal yang bisa kita gali dari diri kita sendiri sebagai bidan. Jadi kita nggak usah minder, karena kan berulang kali aku bilang sama kalian, kita itu banyak sebenarnya inovasi yang bisa kita gali gitu. Jadi ya mungkin ini aja dari aku. Semoga konten dari aku ini bisa bermanfaat buat temen-temen yang lagi mau buka praktek mandiri bidan. Semangat terus dan sukses selalu ya. Assalamualaikum.